Selamat hari Minggu buat ibu bapak, saudara-saudariku yang kekasih dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari Minggu ini, Minggu kedua setelah Epifanias tanggal 21 Januari 2018, yaitu tertulis dalam kitab 2 Petrus 2 ayat 10b sampai 16. Demikianlah bunyinya. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka tidak memakai kata-kata hujat kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar, dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Berfoya-foya pada siang hari mereka anggap kenikmatan. Mereka adalah kotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu mereka kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu. Mata mereka penuh nafsu zina, dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka, lalu mengikuti jalan Bileam anak Beor, yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya, sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu. Demikian bunyinya. Ibu bapak, saudara-saudariku yang kekasih dalam Yesus Kristus, sebagai topik atau tema minggu ini adalah lakukanlah ketetapan Allah dengan setia. Lakukanlah ketetapan Allah dengan setia. Pernah kita dengar kata aspal? Asli tapi palsu. Dan pernah kita dengar kata imitasi. Nah, inilah kita bisa melihat dari benda atau barang yang nampaknya dia asli, tapi ternyata palsu. Contohnya emas. Nampaknya dia emas, tapi ternyata dia swasa yang bukan emas, yang hanya sebatang besi lalu disepuh dengan warna emas, keemas-emasan. Lalu ada juga kata ori, original, barang original, tapi ternyata KW. Kita bisa lihat di benda atau barang tas, ya, sepatu, ya, pakaian. Ya. Sering kita kecewa membeli tas, sepatu, atau pakaian yang kita harapkan dia asli, ternyata dia KW. Saudara-saudaraku, bukan sebenarnya hanya barang atau benda yang bisa kita lihat itu.
namun bisa terjadi pada diri manusia. Manusia yang disebut adalah di sini manipulatif, bersandiwara, berpura-pura. Dari karakternya kita bisa lihat apakah dia benar-benar baik atau berpura-pura baik. Ini sulit kadang kita bedakan. Nampaknya dalam keseharian kita melihat itu teman kita yang baik, sahabat kita yang baik. Ternyata sebaliknya yang terjadi, tidak demikian. Dia bagaikan musuh dalam selimut. Ibu bapak sekalian, nampaknya dia tulus menolong orang lain. Sepertinya sungguh-sungguh menolong orang lain atau diri kita. Tapi ternyata tidak ada sesuatu di balik perbuatan menolong. Ada istilahnya ada maunya. Atau kita katakanlah di balik sesuatu yang baik itu ada sesuatu niat yang kurang baik di sana. Demikian juga kita dapat melihat di dalam kehidupan kekristenan pada masa kini. Kita bisa lihat itu. Sungguh-sungguh Kristen atau berpura-pura menjadi Kristen. Ini bisa memang tidak terlihat. Sangat tipis sekali. Membedakan dia Kristen yang taat pada firman Tuhan dengan Kristen yang tidak taat pada firman Tuhan. Contoh, mereka datang ke gereja, mereka berdoa, mereka bernyanyi, mereka seperti yang mendengarkan firman Tuhan. Tetapi ada kalanya mereka itu hanya supaya dipuji orang, disenangi orang, tapi pulang dari rumah Tuhan, kehidupannya kembali pada kehidupan lama. Sifat-sifat yang demikian ini sudah terlihat juga pada kehidupan masa lampau. Dalam hal ini kita bisa baca dalam Alkitab, Tuhan mengingatkan umatnya dalam Matius 7 ayat 15. Ini sebagai contoh saja. Dikatakan demikian. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nah, termasuk di dalam nats khotbah ini yang berbicara kepada saudara dan saya tentang ancaman penyesatan yang dilakukan oleh guru-guru palsu yang dihadapi oleh jemaat mula-mula. Dalam situasi itu, Petrus dalam suratnya yang kedua ini sebagai bentuk peneguhan iman kepada seluruh umat Kristen mula-mula agar mengikuti jejak Kristus yang hidup, kudus, serta menghidupkan kembali pengertian yang murni akan Kristus. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang kekasih, adapun ciri-ciri guru palsu dalam nats ini dapat terlihat pada 3 bentuk. Di ayat 10b dikatakan mereka itu berani, angkuh, tidak segan-segan menghujat kemuliaan Tuhan. Yang kedua, di ayat 13-14 kita melihat bagaimana mereka itu mendapatkan upah dari kejahatan, berfoya-foya untuk kenikmatan, mabuk dalam hawa nafsu jina, tidak jemu-jemu berbuat dosa. Kemudian
keserakahan, dan memikat orang yang lemah. Memikat orang yang lemah boleh kita sebut adalah mereka menindas tanpa disadari oleh orang-orang yang lemah. Kemudian yang ketiga di ayat 15-16, yaitu mereka telah meninggalkan jalan yang benar, seperti si Biliam yang suka menerima upah untuk perbuatan yang jahat. Dari ciri-ciri guru palsu tersebut, apakah yang bisa kita lihat pada zaman sekarang? Itu sangat penting. Karena firman Tuhan ini bukan hanya berbicara pada masa lampau, tetapi firman Tuhan ini berbicara pada konteks masa kita sekarang. Yang pertama adalah ajaran sekte atau mazhab tertentu yang menyimpang dari Alkitab, sehingga akibat penafsiran yang keliru itu bisa menyebarkan kepada yang lain. Kita bisa ingat bagaimana Friedrich Nietzsche, orang Jerman pada abad ke-18. Tadinya dia seorang teolog, tetapi terakhir dia memutuskan untuk berbalik, tidak setia kepada Kristus lagi. Bahkan dia menyebarkan ajaran bahwa Yesus tidak benar sebagai Tuhan. Dan ini banyak diterjemahkan dalam beratus bahasa untuk mempengaruhi orang tentang ajaran Kristus itu tidak benar. Kristus bukan mati. Kristus bukan di kayu salib. Kristus bukan bangkit. Ajaran Friedrich Nietzsche banyak mempengaruhi orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Bahkan bisa jadi ajaran Nietzsche ini juga mempengaruhi orang Kristen agar goyah imannya, tidak percaya kepada Kristus yang hidup itu, yang dimana memberikan jaminan keselamatan yang kekal. Kemudian Injil diberitakan dari akal manusia dan bukan penafsiran yang benar sesuai dengan selera pengkhotbah itu. Dia tidak melihat dari apa yang dikatakan firman Tuhan kepada umat, tetapi dia menggunakan akal pikirannya, menggunakan kepintarannya, agar bisa dia mempengaruhi umat untuk percaya, dan bisa jadi bukan lagi Tuhan yang disembah, bisa jadi dirinya sebagai pengkhotbah yang akan dipuji-puji, yang dipuja-puja bahkan seperti itu, karena hebatnya dia menyampaikan khotbah itu. Dan ciri guru palsu yang lainnya adalah tanda kutip berdagang, bagaikan penjual obat di pinggir jalan. Mereka mengklaim dan mengiklankan ajaran mereka sebagai ajaran yang paling benar, paling bagus, paling tinggi, paling diurapi Roh Kudus, paling alkitabiah. Wah, lihatlah, kita bisa lihat bagaimana pengalaman rohani kita mendengarkan si pengkhotbah itu berbicara. Apakah benar dari Roh Kudus atau tidak? Kita bisa lihat juga dalam kehidupan sehari-hari. Ibu bapak sekalian, demikian juga guru-guru palsu itu bisa terlihat terkait
Injil dikemas sedemikian rupa agar sesuai dan relevan dengan perkembangan zaman. Jadi bukannya zamannya dirubah agar sesuai dengan Injil, tetapi Injilnya yang dirubah agar sesuai dengan zaman. Salah satu Injil yang telah dirubah yaitu saat ini sudah ada pemberkatan nikah untuk para gay maupun lesbian. Demikian juga pelayanan kepada banci-banci tanpa upaya agar mereka menjadi bertobat. Nah, inilah yang menjamur sekarang ini. Jadi pro kontra, ada pihak gereja yang menerima, tapi ada juga pihak gereja yang masih mempertahankan kebenaran Injil di tengah-tengah dunia ini. Dari ciri-ciri guru-guru palsu itu, bagaimana kita menyikapinya? Itu sangat penting. Firman Tuhan berbicara kepada saudara dan saya, bagaimana kita bisa menyikapinya dengan benar agar kita berada di dalam rel, yaitu firman Tuhan. Yang pertama adalah bagaimana kita mewaspadai setiap saat, jangan terlena terhadap pengaruh-pengaruh ajaran sesat yang dimana mereka mengatasnamakan Tuhan ya, demi uang, ya, demi kekayaan. Mereka berjubahkan kependetaan, tohonannya, tetapi ternyata motivasi mereka adalah yang jelas mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Yang berikutnya diminta oleh firman Tuhan ini agar kita tetap memelihara Injil yang sebenarnya dengan setia sampai akhir. Tidak tergoda dengan pengaruh zaman ini. Bukan zaman yang mengatur hidup kita, tetapi firman Tuhan yang mengatur kehidupan kita. Oleh karena itu, milikilah landasan yang teguh akan firman Tuhan. Maka kita tidak akan ditipu oleh muslihat mereka. Richard D. Hahn mengatakan, selidikilah semua pengajaran di dalam terang firman Allah. Selidikilah semua pengajaran di dalam terang firman Allah. Bapak sekalian, firman Tuhan ini begitu indah, menyapa kita semua agar kita tetap teguh memelihara firman Tuhan yang sebenarnya. Dengan kehidupan sehari-hari bersama Tuhan, membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dengan betul-betul kita melakukan kehendaknya. Kalaupun kita sebagai pengkhotbah, hendaknya tetap kita memuliakan Tuhan. Kalaupun kita sebagai jemaat, kita melakukan kehidupan kita dalam praktek-praktek yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Kita menyadari banyak tantangan, banyak godaan di sana-sini. Tetapi firman Tuhanlah yang menjadi pegangan hidup kita. Ada satu ilustrasi yang menghantarkan kita untuk lebih berhati-hati. Judulnya, berhati-hatilah.
Seorang kenalan saya ditipu oleh seorang wiraniaga yang pandai bicara, yang singgah di tempat usahanya. Orang itu memperlihatkan sejumlah permata menarik yang menurutnya telah dibelinya dengan potongan harga yang sangat besar. Ia terutama merasa bangga akan beberapa arloji yang tampak sangat mahal, dengan merek terkenal tertempel pada lempeng arlojinya. Teman saya merasa terkesan dan membeli beberapa arloji. Namun ketika wiraniaga itu telah pergi, ia memeriksa hasil penawarannya dengan lebih teliti. Ia terkejut mendapati bahwa merek dagangannya sama sekali bukan dari merek yang terkenal. 2 huruf dalam nama itu berbeda, namun cetakannya sedemikian kecil sehingga ia tidak memperhatikan hal itu sebelumnya. Tali arloji tersebut juga bukan kulit asli, melainkan kadal asli. Dan pada bagian belakang kotaknya terdapat tulisan yang menandakan bahwa jam itu terbuat dari bahan berkualitas rendah. Kejadian ini mengingatkan saya akan apa yang dikatakan oleh Sang Juru Selamat dalam Lukas 21 ayat 8. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Bahkan sama seperti sebagian orang dalam dunia bisnis yang dengan pandai telah menyesatkan fakta-fakta, menjadikan pelanggan mereka sebagai korban. Ada juga guru-guru palsu di dalam gereja yang memutar balikkan kebenaran, meskipun mereka menggunakan istilah Alkitabiah dan tampaknya konservatif, tampaknya ortodoks, tampaknya sungguh hebat dia sebagai hamba Tuhan. Bapak, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, ilustrasi ini mengingatkan kita semua bahwa pentingnya kita waspada di dalam mendengarkan khotbah-khotbah, ajaran-ajaran yang bisa menyesatkan kita. Dan kita pelihara firman Tuhan melalui gaya hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Itulah pesan firman Tuhan pada hari Minggu ini yang menghantarkan kita untuk melayani, untuk bekerja, untuk berkarya dalam seminggu ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat sapaan firman-Mu yang sungguh indah, karena menyiapkan kami agar hidup kami sesuai dengan firman-Mu, agar kami waspada, hati-hati, teliti terhadap penyesat-penyesat yang mengatasnamakan nama Tuhan. Tuhan, kami mohon Kau memberikan hikmat, kuasa-Mu, agar kami mampu Tuhan menimbang mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang sungguh-sungguh dari Engkau, mana yang tidak dari Engkau. Mampukan kami Tuhan untuk menjalani kehidupan ini bersama dengan firman-Mu. Kami boleh hidup dan diberkati. Inilah permohonan kami Tuhan. Berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Dikala mereka sedang sakit, sembuhkan mereka Tuhan. Dikala mereka sedang berduka, hiburkan mereka. Dikala mereka sedang lemah imannya, kuatkan iman mereka. Dikala mereka sedang kesusahan dalam ekonomi, kiranya Engkau cukupkan kehidupan mereka. Dikala rumah tangga mereka sedang kacau balau, Tuhan
persatukan hidup mereka kembali. Kami mau Tuhan, Engkau tetap memelihara hidup kami. Inilah kami umat-Mu, berkatilah. Dengar doa kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami.